Halo semua, perkenalkan nama aku Durdiana dengan NIM akhir 148. Jadi hari ini saya akan menjelaskan karya ilustrasi yang saya buat dari mata kuliah tinjauan visual. Jadi karya yang saya buat saya beri judul Narasi yang Tak Didengar. Karya ini itu membahas hubungan antara narasi besar dan narasi kecil dalam sebuah isu pembangunan. Dalam karya ini, saya mengangkat isu pembangunan serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dan pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan mengenai narasi besar. Narasi besar adalah cara pandang atau wacana utama yang dibangun dalam sebuah kebijakan atau program. Dalam konteks karya saya, narasi besar berasal dari pemerintah terkait pembangunan di Papua. Terus program seperti food estate itu dipandang sebagai langkah strategis untuk ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembangunan industri, tambang, dan infrastruktur juga dianggap sebagai upaya pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Jadi dalam narasi besar ini semua kayak terlihat positif dan berorientasi pada kemajuan. Nah, di sini pada ilustrasi yang saya buat, pada bagian pipi atau pada bagian samping wajah, saya menampilkan berbagai elemen yang mempresentasikan aktivitas pembangunan tersebut. Yang pertama, bagian yang paling bawah di situ ada food estate yang menggambarkan pembukaan lahan pertanian dalam skala besar untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian di atasnya ada tambang yang merepresentasikan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Selanjutnya terdapat pabrik sebagai simbol industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, saya juga menambahkan elemen hutan gundul sebagai representasi dari berkurangnya tutupan hutan alami. Dan yang terakhir, di atas kepalanya terdapat hutan yang terbakar sebagai simbol kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia maupun perubahan lahan. Jadi kelima elemen ini saya gabungkan dalam satu area untuk menunjukkan bahwa semua proses ini terjadi secara bersamaan, bukan secara terpisah. Nah, terus selanjutnya di sini akan saya jelaskan mengenai konsep utamanya. Jadi di sini tokoh utama dalam ilustrasi ini saya gunakan sebagai representasi masyarakat Papua yang hidup di wilayah tersebut. Tokoh ini saya tempatkan sebagai fokus utama untuk menunjukkan dampak langsung dari perubahan lingkungan. Dan bisa dilihat di sini itu saya gambarkan air mata yang mengalir pada wajah tokoh ini. Itu nggak hanya saya maknai sebagai simbol kesedihan, tetapi saya kembangkan menjadi metafora visual di mana air mata tersebut mengalir hingga membentuk aliran sungai. Dan ini saya maksudkan sebagai representasi bahwa penderitaan manusia dan kondisi alam saling terhubung. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, di sini tuh kayak justru jadi simbol kesedihan yang terus mengalir. Dengan begitu, batas antara emosi manusia dan kondisi alam jadi kabur dan saling menyatu dalam satu sistem visual. Selanjutnya, untuk simbol di atas kepala orang yang saya gambar itu ada pohon kering yang saya gunakan untuk menggambarkan kondisi alam yang kehilangan kesuburan dan harapan. Sedangkan asap saya gunakan sebagai simbol adanya kebakaran hutan atau kerusakan lingkungan yang terus berlangsung. Jadi, kedua elemen ini memperkuat suasana bahwa alam berada dalam kondisi yang nggak stabil dan mengalami tekanan yang sangat amat besar. Nah, jadi dalam karya saya ini, saya mencoba menunjukkan hubungan antara narasi besar dan narasi kecil, di mana narasi besarnya itu berfokus pada pembangunan, kemajuan, serta strategi nasional. Sementara narasi kecilnya itu berfokus pada kehidupan masyarakat lokal serta dampak yang mereka rasakan secara langsung. Dan dari karya ini,
dapat terlihat bahwa kedua narasi tersebut berjalan secara bersamaan, namun nggak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Apa yang dianggap sebagai kemajuan dalam narasi besar belum tentu dirasakan oleh narasi kecil. Nah, jadi melalui karya ini saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan itu selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi itu membawa kemajuan dan peluang ekonomi, tapi di sisi lain juga membawa dampak terhadap lingkungan dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Dan saya ingin menunjukkan bahwa penting untuk melihat sebuah pembangunan gak hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi juga dari sudut pandang yang terdampak langsung. Jadi demikian penjelasan dari karya ilustrasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, terima kasih.